adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semua adik-adik di rumah sehat-sehat ya kak ya? Iya. Iya. Nah, minggu hari ini kita masih tetap ibadah melalui jaringan ya kak ya, Iya. melalui jaringan. Tapi ya okay ya, tidak mengurangi semangat kita pada hari Minggu ini ya kak, untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, coba semuanya dikondisikan semua dulu ya. Dari duduknya, lalu persiapkan semualah, terutama Alkitabnya pastinya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita mau bersatu di dalam doa. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas rahmat-Mu yang boleh terus mengalir bagi kami, sehingga kami masih bisa bersuka cita di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan masih terus memberikan kami kesempatan untuk boleh dapat beribadah ya Tuhan. Walaupun kami tidak boleh berjumpa dengan teman kami, tapi kami masih bisa boleh yang namanya mendengarkan, memuji nama-Mu di rumah ya Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan yang memberkati ibadah kami ini, agar kiranya ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Kami mau serahkan ibadah kami ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk lebih semangat lagi, coba ya Kak Tika, kita mau undang ya adik-adik kita untuk boleh bangkit berdiri di rumah. Kita bangkit berdiri ya adik-adik. Kita mau puji Tuhan, kita mau yang namanya memuliakan nama Tuhan ya. Dengan lagu apa ya Kak ya kira-kira ya? Lagu yang gembira dong Kak. Oh pastinya ya. Ya adik-adik semua pasti gembira di rumah, ya kan Kak? Ya, kita akan bernyanyi Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Adik-adik di rumah boleh tepuk tangannya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi ya Kak, kita nyanyikan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Iya, anak Tuhan gak boleh bohong. Tidak. Selain gak boleh bohong, gak boleh apa lagi Kak? Nggak boleh mencuri. Iya, dan yang pastinya tidak boleh melanggar perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita masih memuji nama Tuhan, kita masih posisi berdiri. Untuk itu semuanya kita boleh bernyanyi. Nyanyi apa ya Kak? Yang bikin hati gembira dong Kak. Kalau hati yang gembira adalah obat ya Kak? Iya, betul. Kita bernyanyi gembira di hatiku. Semangat ya, tepuk tangannya. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira di hatiku. Kita nyanyi sekali lagi ya Kak ya. Oke. Gembira di hati,
maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Iya. Nah, adik-adik yang ada di rumah boleh duduk kembali. Nah, kita akan masuki firman Tuhan. Untuk itu adik-adik boleh dipersiapkan seluruhnya Alkitabnya. Duduk dengan tenang, kita akan mulai kebaktian kita untuk boleh dapat mendengar firman Tuhan. Ya, selamat hari Minggu buat anak-anak KKR yang berada di rumah. Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat dan masih tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan walaupun kita masih menggunakan media online. Sebelum kita memasuki firman Tuhan pada hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang dapat kami rasakan hingga saat ini, sehingga kami anak-anak-Mu masih dapat duduk di tempat kami masing-masing, di rumah kami, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang akan disampaikan kepada kami dapat kami tangkap dengan baik dan mengubahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman agar setiap perkataan yang keluar daripadanya itu semua berasal dari-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai kebebasan dan keinginan. Kebebasan berasal dari kata bebas, yang berarti tidak terikat. Dalam kehidupan manusia, kebebasan ini menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jika kita melihat lagi kisah Adam dan Hawa di Taman Eden, mereka juga diberi kebebasan oleh Tuhan. Tetapi pada saat itu mereka tidak menggunakan kebebasan mereka dengan baik, dengan bijaksana, dengan memilih untuk tidak mendengarkan firman Tuhan, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Kebebasan dan keinginan adalah dua hal yang tidak terpisahkan, karena ketika kita berbicara tentang kebebasan, itu berarti juga kita berbicara tentang keinginan. Firman Tuhan kita pada hari ini yaitu 1 Korintus 10 ayat 23 juga akan berbicara mengenai bagaimana kita menggunakan kebebasan kita secara bijaksana, yaitu agar berguna bagi orang lain dan juga dapat dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Informasi tambahan buat kita semua, firman Tuhan kita yaitu 1 Korintus 10 ini dilatar belakangi dengan kisah-kisah penyembahan berhala di zaman Perjanjian Lama, itu di zaman para bangsa Israel. Sehingga Paulus menginginkan agar jemaat Korintus tidak melakukan perbuatan yang bukan hanya tidak disukai oleh Tuhan, tetapi juga merugikan orang lain. Nah, di ayat 23 pada firman Tuhan kita ini yang menjadi fokus kita pada hari ini mengatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat ini mengingatkan kita untuk lebih bijak dalam menggunakan kebebasan kita, karena kita bisa saja melakukan apapun dan mendapatkan apapun sesuai keinginan kita, tetapi kita harus menyadarinya terlebih dahulu apakah yang kita inginkan ini bermanfaat pada kita untuk saat ini
Apakah bermanfaat bagi orang lain atau justru malah menjadi beban bagi orang lain, malah menyusahkan orang lain? Dan apakah keinginan kita pada saat ini dapat kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan atau justru menjauhkan kita dari Tuhan? Misalkan abang ambil contoh, dalam kehidupan kita diberi kebebasan untuk memilih ingin membuang sampah pada tempatnya atau membuang sampah sembarangan, di mana kita lewat di situ kita buang. Nah, pilihan-pilihan kita inilah yang bisa kita lihat apakah kita menggunakan kebebasan kita secara bijaksana. Karena jika kita memilih membuang sampah pada sembarang tempat, tidak pada tempatnya, itu berarti kita memilih untuk tidak mau menjaga lingkungan kita dan juga menambah pekerjaan para petugas kebersihan. Tetapi jika kita memilih untuk membuang sampah pada tempatnya, itu berarti kita memilih untuk menjaga lingkungan kita dan juga mengurangi pekerjaan petugas kebersihan. Nah, dan itu juga bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan, karena dengan menjaga sampah, membuang sampah pada tempatnya, itu berarti kita merawat ciptaan Tuhan, yaitu seperti tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, agar terlihat indah tanpa adanya sampah di sekitar mereka. Nah, contoh inilah yang bisa abang sampaikan untuk melihat bagaimana kita menggunakan kebebasan kita secara bijaksana. Nah, berarti bang, kalau memberikan jawaban atau contekan kepada teman, berarti kita sudah menggunakan kebebasan kita secara bijaksana. Enggak juga. Memang benar kalau menggunakan kebebasan secara bijaksana itu dengan memperhatikan apakah itu berguna bagi kita pada saat ini, pada umur kita saat ini, dan juga berguna bagi orang lain. Tetapi dengan kita memberikan jawaban kepada teman kita pada saat ujian, atau bahkan secara terus-menerus ketika ujian kita memberikan jawaban kepada mereka, kita memang membantu dia pada saat itu saja, pada saat ujian itu saja. Tetapi secara tidak langsung kita juga membiarkan dia jatuh ke dalam kemalasan dia, karena dia berpikir kalau ngapain aku belajar kalau misalnya si A juga ngasih jawaban ke aku. Nah, itulah yang ketika abang katakan bahwa setiap pilihan kita itu punya konsekuensi. Jika kita memilih pilihan yang baik, itu juga berguna bagi orang lain. Tetapi jika pilihan kita salah, justru bisa menjerumuskan orang ke dalam kesalahan. Hal ini juga berlaku jika kita menginginkan sebuah mainan baru misalnya, ataupun selama belajar online ini mungkin menginginkan laptop baru, tetapi pas kita minta ke orang tua kita malah nggak diizinin, malah nggak diperbolehin gitu. Itu bukan berarti orang tua kita itu tidak senang dengan apa yang kita minta, tidak. Orang tua kita itu pelit, orang tua kita tidak mau mendengarkan apa yang kita mau, tapi orang tua kita itu melihat bahwa yang kita minta itu, yang kita ingin itu tidak menjadi kebutuhan utama kita, belum saatnya kita memiliki itu. Dan mungkin juga orang tua kita melihat bahwa barang-barang sebelumnya, barang-barang lama sebelum diganti baru juga masih layak pakai, masih bisa kita pakai, belum ada kerusakan gitu, masih bisa dipakai sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus mengingat bahwa apakah barang yang kita inginkan atau apapun yang kita inginkan itu berguna nggak buat kita pada umur kita saat ini, pada usia kita saat ini, berguna nggak untuk kita pada saat ini. Terus apakah berguna juga bagi orang lain, atau justru seperti abang katakan tadi malah menjerumuskan orang, atau apakah yang kita inginkan ini sudah bisa kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, atau justru menjauhkan kita dari Tuhan. Misalnya sosial media, kita lebih fokus
kita lebih tahan membaca cerita-cerita teman-teman kita di sosial media mereka, tetapi ketika membaca Alkitab kita malah justru hanya bertahan sebentar, tidak selama ketika kita menggunakan media sosial. Nah, inilah bagaimana kita melihat apakah kita sudah menggunakan kebebasan kita ini sebagai hal yang bijaksana, yang berguna bagi orang lain, dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan kita pada hari ini, jika nanti adik-adik semua ingin membaca ulang dan ingin meneruskannya sampai ke ayat 33, itu juga nanti akan membantu adik-adik semua untuk memahami, terutama di ayat 31 sampai ayatnya yang ke-33, memahami bagaimana yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menginginkan sesuatu, yaitu tadi seperti abang katakan, apakah itu bisa berguna bagi orang lain, apakah itu menjadi keperluan utama kita pada usia kita saat ini, pada saat ini, dan apakah itu bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman ini, semoga adik-adik semua semakin dimampukan untuk memahami bagaimana menggunakan kebebasan kita secara bijaksana, dan kiranya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami anak-anak-Mu ini, dan melalui firman ini kiranya kami diingatkan, kami dimampukan agar kami bisa memakai kebebasan yang telah diberikan kepada kami dengan lebih baik lagi, dengan lebih bijaksana lagi, agar kebebasan kami ini bukan hanya berbicara tentang diri kami, tetapi juga berbicara tentang orang lain, dan juga dapat kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga anak-anak-Mu ini dalam kegiatan mereka sehari-hari, terutama pada sekolah mereka yang melalui online. Kiranya Engkau terus bersama-sama dengan mereka, mengingatkan mereka ketika mereka sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan, agar mereka tetap semangat dan tetap rajin dalam belajar mereka, Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan kegiatan ibadah kami selanjutnya dan kegiatan kami dalam satu hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mulai kebaktian kita untuk boleh dapat mendengar firman Tuhan. Nah, kita tadi udah dengar firman Tuhan ya Kak ya. Yes. Nah, sekarang buat adik-adik yang ada di rumah, boleh dipersiapkan persembahannya. Dan persembahannya ini boleh nanti di setor ataupun boleh dikumpulkan ke bendahara sektornya masing-masing ya Kak bendahara ya. PJJ Ya, masing-masing. agar nanti persembahan kita itu boleh nanti disalurkan ke gereja kita. Oke ya. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi untuk persembahan kita nomor 445. Kita akan bernyanyi ya. Si pepulung mau persembahan tak, si endaskan daging mandi bata, tanda meriah ukur ban pasuk-pasuna, si simpan brenaman bantah. Asa singgo isi kapken, asa singgo itotoken, pengatakan bujuta, kempak di bata. Kita akan doa syafaat sekaligus penutup ibadah kita pada minggu hari ini. Untuk itu adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, yang terus menyertai kami dan ibadah kami pada minggu hari ini.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan terus menjagai kami dan menyertai ibadah kami hingga ibadah kami boleh dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan yang terus memberkati persembahan kami ini, agar kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga masih berdoa buat bangsa dan negara kami yang mengalami pandemik ya Tuhan, bukan hanya dalam bangsa Indonesia tapi di seluruh dunia ya Allah. Kami berdoa ya Tuhan agar kiranya pandemik ini boleh bisa hilang dan kami boleh dapat kembali lagi, boleh bertemu kembali dengan teman-teman kami, boleh bersekutu kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Ya Tuhan, Tuhan yang terus menjagai setiap keluarga kami, di mana keluarga kami yang mungkin sedang sakit, Tuhan yang terus menyertai obat yang dimakan oleh keluarga kami ini ya Allah yang sedang mengalami sakit, agar kiranya penyakit yang dia derita boleh Tuhan angkat, dan obat yang dia makan itu juga menjadi sumber kesehatan bagi tubuhnya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa buat ibadah kami minggu depan. Tuhan juga yang terus menyertai ibadah kami minggu depan, agar kiranya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, dan terlebih kami juga mohon ampun ya Tuhan atas segala pelanggaran kami, agar kiranya berkat Tuhan juga tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa, dan kita akan berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu.